Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ini menceritakan beberapa hal, tetapi cerita atau kisah yang menonjol adalah bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti yang kita pernah bahas berulang kali, bahwa ini bangsa yang sangat mudah untuk mengeluh. Ini bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Ini bangsa yang kerap bersungut-sungut. Apapun mereka bisa jadikan bahan untuk mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, bahkan membuat mereka marah, bahkan membuat mereka memberontak kepada Musa. Maka ayat yang pertama dari bilangan pasal yang ke-11 menjelaskan kisah tentang hal itu. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka mengeluhkan nasib buruk mereka. Nasib buruk yang seperti apa? Mari kita coba melihat, menilai secara objektif. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Apakah itu hal yang buruk? Mereka keluar dari Mesir membawa sedemikian banyak perhiasan. Mereka keluar membawa harta benda yang berharga. Apakah itu hal yang buruk? Di padang gurun yang ganas, mereka tetap bisa makan setiap hari tanpa mereka harus menuai. Apakah itu nasib buruk? Di padang gurun yang ganas, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan sehingga mereka tetap bisa minum sampai puas. Baju mereka awet dan kasut mereka juga tidak pernah menjadi jebol selama 40 tahun. Apakah itu hal yang buruk? Tuhan menuntun mereka, Tuhan menyertai mereka. Apakah itu hal yang buruk? Lalu kenapa mereka berkata bahwa mereka punya nasib yang buruk sehingga mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Sebetulnya yang dikeluhkan mereka itu hal yang remeh, hal yang hanya berurusan dengan perut. Tentu saja ini hal yang sangat-sangat memalukan. Tuhan sudah berbuat sedemikian banyak, Tuhan sudah melakukan perkara sedemikian ajaib dan besar di tengah-tengah mereka, tetapi hanya gara-gara urusan perut, mereka bersungut-sungut dan mereka marah-marah kepada Musa. Saya coba bacakan ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula setelah berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Memang di padang gurun mereka tidak punya pilihan soal perut selain menu harian mereka adalah mana. Mereka memang tidak bisa makan buah-buahan, mereka tidak bisa makan sayur-sayuran, dan di cerita itu mereka belum makan daging. Tetapi apakah ini menjadi alasan untuk mereka berkata nasib kami buruk? Padahal hanya soal urusan perut, hanya soal urusan sederhana, remeh-temeh. Semua kebaikan Tuhan yang besar tiba-tiba jadi hilang hanya karena mereka mengeluhkan soal menu makanan. Bukankah ini sebuah sikap yang keterlaluan? Kita, atau saya berikan contoh misalnya, ketika kita bisa makan 3 kali sehari, tentu saja kita sudah bisa bersyukur akan hal itu. Karena Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Bayangkan kalau kita masih mengeluhkan makanan yang kurang ini, kurang itu. Bayangkan kalau kita masih mengeluhkan makanan yang kurang enak dan seterusnya. Di luar sana,
Orang masih bergumul apakah hari ini mereka bisa makan. Tetapi kita yang pasti dijamin bisa makan, kita mengeluhkan menu apa yang akan kita makan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Mental dan sikap bangsa Israel tidak mensyukuri berkat, tetapi mengeluhkan hal-hal yang mereka tidak suka. Ibu bapak saudara semuanya, cobalah hitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan sadar Tuhan itu begitu baik. Coba Anda hitung berkat apa yang sudah Anda terima. Anda bangun tidur dengan sehat. Hari ini Anda bisa beraktivitas. Anda masih memiliki pasangan yang baik, yang setia pada Anda. Dengan keluarga, anak-anak yang hormat kepada Anda, pekerjaanmu sekalipun kadang-kadang mengalami masa-masa sulit, tapi Tuhan tetap berikan, Tuhan tetap peliharakan hidup kita. Kita masih bisa ke gereja beribadah dengan bebas. Bukankah itu semua kebaikan Tuhan? Masakan hanya urusan sepele. Kita mengeluh dan kita berkata nasib kita buruk. Bukankah itu tanda bahwa kita orang yang tidak bersyukur? Misalnya, kadang-kala ada kita mengalami sakit yang sebetulnya tidak terlalu berat, sakit yang biasa. Kita flu misalnya, masakan gara-gara flu yang tidak selamanya kita flu hanya sehari 2 hari. Kita mengeluh kepada Tuhan, padahal Tuhan memberikan kesehatan selama setahun ini. Bukankah itu keterlaluan menurut saya? Jadi belajarlah mentalitas bangsa Israel jangan sampai ada dalam hidup kita. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Urusan remeh-temeh tidak perlu dipermasalahkan. Tuhan berkati.